Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Thoibah dari kelas 2A Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map yang sudah saya buat. Bisa dilihat dari gambar. Di sini sudah tertera dari pengertian statistika. Apa sih itu statistika? Statistika merupakan bidang keilmuan yang mencakup tentang pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data, dan interpretasi untuk mengambil suatu keputusan. Nah, data tersebut, apa sih yang dimaksud dari data? Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Nah, seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan atau sebuah keputusan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Macam-macam data. Yang pertama ada menurut jenisnya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kualitatif dan yang kedua ada kuantitatif. Nah, untuk kualitatif merupakan data yang bukan berbentuk angka atau non-angka. Sedangkan kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka. Nah, untuk data kuantitatif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data diskrit, yang kedua ada data kontinu. Data diskrit merupakan data yang hasil dari perhitungan, sedangkan data kontinu merupakan atau berdasarkan data dari hasil pengukuran. Yang kedua, ada data berdasarkan sumbernya. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data primer, kedua ada data sekunder. Data primer merupakan data yang cara memperolehnya langsung ke tempat yang kita teliti. Misal seperti contohnya interview, wawancara, observasi, survei. Nah, sedangkan data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari lembaga yang meneliti. Selanjutnya, ada data berdasarkan skalanya. Nah, terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada data nominal. Data nominal adalah data angka yang hanya dijadikan simbol atau lambang. Selanjutnya ada data ordinal. Data ordinal adalah data yang penomorannya atau objeknya atau kategorinya itu disusun. Yang ketiga itu ada data interval. Nah, data interval ini adalah data di mana objek dapat dikategorikan dan dapat disusun. Selanjutnya ada data rasio. Data rasio adalah data yang memiliki sifat-sifat dari data nominal, data ordinal, data interval yang dilengkapi dengan nol absolut. Selanjutnya ada data berdasarkan dimensi lainnya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada time series, yang kedua ada cross section, yang ketiga ada falling atau data funnel. Nah, untuk data time series merupakan data yang beruntun waktu. Cross section adalah data berbentuk beruntun waktu dalam jumlah banyak, sedangkan falling atau data funnel adalah gabungan dari data time series dan data cross section. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada sensus. Nah, sensus adalah teknik pengumpulan data di mana setiap anggotanya yang ada dalam populasi dikenai penelitian. Sedangkan sampling itu adalah teknik pengumpulan data di mana hanya sebagian saja dari populasi yang diteliti. Langsung saja kita akan membahas rata-rata, median, dan modus. Nah, untuk rata-rata, rumus umumnya yaitu jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data, banyak nilai data. Nah, sekarang kita akan membahas median. Nah, untuk data kelompok, rumusnya adalah median sama dengan LO ditambah C dikali dalam kurung N per 2 dikurangi F dibagi F. Nah, di mana LO ini merupakan batas bawah kelas median, sedangkan F besar merupakan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median, sedangkan F kecilnya merupakan frekuensi kelas mediannya. Nah, untuk modus. Nah, modus untuk data kelompok rumusnya modus sama dengan LO ditambah C dikali dalam kurung B1
dibagi B1 plus B2, di mana LO ini merupakan batas bawah kelas modus, sedangkan B1 merupakan selisih antara frekuensi kelas dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Sedangkan B2 merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sudah kelas modus. Hubungan empiris antara nilai rata-rata dengan median dan modus. Nah, yang ada 3 kemungkinan kesimetrisan kurva distribusi data. Yang pertama, jika nilai ketiganya hampir sama, maka kurva mendekati simetris. Yang kedua, jika modus lebih kecil daripada median dan median lebih kecil daripada rata-rata hitung, maka kurva miring ke kanan. Yang ketiga, jika rata-rata hitung lebih kecil daripada median dan median lebih kecil daripada modus, maka kurva akan miring ke sebelah kiri. Selanjutnya ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, kuartil, kita akan membahas yang kuartil. Kuartil adalah kelompok data yang sudah diurutkan dibagi 4 bagian yang sama besar. Ada 3 jenis. Yang pertama ada Q1 atau kuartil pertama atau bawah. Selanjutnya ada Q2, yaitu kuartil kedua atau kuartil tengah. Selanjutnya ada Q3, yaitu kuartil ketiga atau kuartil atas. Nah, untuk data yang tidak kelompok, rumusnya Q I sama dengan nilai ke berapa dikali N plus 1 dibagi 4. Nah, untuk data kelompok, rumusnya kuartil sama dengan LO ditambah C dibagi dalam kurung banyaknya data dibagi 4 dikurangi F besar dibagi F kecil. Nah, untuk keterangannya, LO adalah batas bawah kelas kuartil, sedangkan F besar merupakan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil. F kecil merupakan frekuensi kelas kuartil. Selanjutnya ada desil. Nah, desil merupakan kelompok data yang sudah diurutkan dibagi 10 bagian yang sama besar. Untuk data tidak berkelompok, desil sama dengan nilai ke berapa dikali N plus 1 dibagi 10. Nah, sedangkan untuk data kelompok, rumusnya desil sama dengan LO ditambah C dikali dalam kurung IN per 10 dikurangi F besar dibagi F kecil. Nah, di mana LO ini merupakan batas bawah kelas desil, F besar merupakan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas desil, F kecil merupakan frekuensi kelas desil. Selanjutnya ada persentil. Untuk data tidak berkelompok, rumusnya persentil sama dengan nilai ke berapa dikali dalam kurung N plus 1 plus I dibagi 100. Nah, sedangkan untuk data berkelompok, rumusnya persentil sama dengan LO ditambah C dikali dalam kurung IN per 100 dikurangi F besar dibagi F kecil. Selanjutnya kita akan membahas tentang angka indeks. Nah, apa itu sih angka indeks? Pengertian dari angka indeks adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama dalam kurun waktu yang berbeda yang dinyatakan dalam satuan persen. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang bersamaan. Jenis angka indeks. Yang pertama ada berdasarkan penggunaannya, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada indeks harga, yang kedua ada indeks kualitas, dan ketiga ada indeks nilai. Nah, indeks harga adalah angka indeks yang digunakan untuk mengukur atau menunjukkan perubahan harga barang, baik satu barang atau sekumpulan barang, menyangkut persentase kenaikan atau penurunan harga barang tersebut. Nah, untuk rumusnya ada IP sama dengan PN dibagi PE dikali 100%, di mana PN adalah harga komoditas pada tahun tersebut, sedangkan
PE merupakan harga komoditas pada tahun dasar. Nah, yang kedua ada indeks kualitas. Indeks kualitas adalah angka indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas suatu barang atau sekumpulan barang, baik diproduksi, dikonsumsi, maupun dijual. Untuk rumusnya ada IQ sama dengan Qn dibagi Qe dikali 100%, di mana Qn merupakan banyak kualitas komoditas pada tahun tersebut, sedangkan Qe merupakan banyak kualitas komoditas pada tahun dasar. Nah, yang ketiga ada indeks nilai. Indeks nilai merupakan angka indeks yang digunakan untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang dihasilkan, diimpor maupun diekspor. Nah, untuk rumusnya yaitu ada IV sama dengan Vn kali Qn per Ve dikali Qe dikali 100%, di mana Vn merupakan harga komoditas pada tahun tertentu, Qn merupakan banyak kualitas komoditas pada tahun tertentu, dan Ve merupakan harga komoditas pada tahun dasar, dan Qe merupakan banyak kualitas komoditas pada tahun dasar. Yang kedua adalah jenis berdasarkan penentuannya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada indeks tidak terimbang, yang kedua ada indeks terimbang, yang ketiga ada indeks rantai. Nah, untuk indeks tidak terimbang merupakan angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Nah, yang kedua ada indeks terimbang. Indeks terimbang ialah angka indeks yang dalam pembuatannya memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Nah, yang ketiga yaitu ada indeks rantai, merupakan angka indeks yang disusun berdasarkan interval waktu yang berurutan atau angka indeks yang digunakan untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan-kapan saja sebagai waktu dasar.